Jadi usia saya sudah 40. Terima kasih atas ucapannya. Semoga kebaikan-kebaikan juga kembali kepada saudara. Ada perasaan bahagia Allah telah memberikan usia hingga 40 tahun sampai hari ini. Tetapi juga kadang merasa bersedih. Kenapa begitu? Karena merasa belum bisa paripurna di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak yang mesti harus dikerjakan. Tetapi bahwa ini semua adalah fadl dan karunia Allah, maka saya bahagia, saya bersyukur alhamdulillah, dan semoga di sisa usia ke depan bisa bermanfaat paling tidak di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 40 adalah usia di persimpangan. Ketika kita menengok ke belakang, ternyata sudah teramat jauh apa yang kita lalui. Kita sudah melewati banyak hal, kita sudah melewati masa kanak-kanak, masa balita kita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa menuju dewasa. Dan puncak dari proses persimpangan melewati usia manusia adalah usia 40. Sebagaimana juga Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi yang kita contoh dan teladani, diangkat menjadi Rasul itu pada saat usia 40. Maka ini adalah usia peralihan. Kalau usia 0 sampai 40 tahun ini adalah usia di mana kita mengalami banyak pancaroba di dalam kehidupan kita, maka mestinya usia 40 adalah usia untuk menuju istiqomah, usia untuk menuju perbaikan diri di waktu-waktu yang akan datang. Itu. Alhamdulillah, saya lahir dan dibesarkan dalam tradisi santri pesisiran ya. Saya dulunya ibu saya dengan bapak itu almarhum menikah saat masih di pesantren. Jadi ibu saya ikut mbah buyut saya, beliau aslinya Brebes, kecamatan Tonjong, desa Linggapura, jadi belakang pasar itu adiknya kakek buyut saya, Mbah Haji Soleh itu kalau dalam bahasa sekarang mungkin transmigrasi. Jadi dulu ada politik Hindia Belanda untuk emigrasi, irigasi, dan edukasi. Jadi politik balas budi itu salah satunya adalah perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, adiknya buyut saya itu hijrah atau pindah ke ujung timur Pulau Jawa, yaitu di Banyuwangi, di desa Kabat Mandren. Sekarang sudah jadi nama dukuh, bukan nama desa kalau nggak salah. Nah, di sana beliau belajar dengan Mbak Boyo di pesantren. Kemudian di tempat itu juga ada pesantren, ya. Pengasuhnya Allah yarham, siapa pengasuh utamanya saya kok agak lupa ya. Tapi generasi berikutnya Pak Kiai Tanbeh, kemudian sekarang dilanjutkan oleh putra Kiai yang pertama yang mendirikan itu Gus Makhros ya. Jadi kebetulan pada saat yang sama bapak saya itu mondok di pesantren Darussalam di sana di ujung timur Pulau Jawa ini. Kemudian setelah lama sekitar hampir 8 atau 9 tahun begitu, kemudian dijodohkan oleh kiainya dan dinikahkan kepada ibu saya saat itu. Kemudian artinya ibu saya dan bapak itu menikah di pesantren, dihadiri oleh banyak para kiai, para ulama, guru-guru beliau begitu. Dan kemudian setelah menikah boyong ke Demak, tempat bapak saya.
Setelah itu kemudian beberapa tahun berikutnya saya lahir dan besar. Jadi saya belajar, awal-awalnya belajar kepada ibu saya, kepada bapak saya, kepada mbah kakung saya dari bapak, Mbah Kiai Mahmudi. Kemudian setelah itu saya belajar kepada kiai-kiai kampung di musola tempat saya, ada Mbah Kiai Ashadi, Mbah Kiai Robidin. Kemudian sampai akhirnya saya selesai SD, saya belajar di MTS, kemudian mengaji ke Kiai Haji Amir Mahmud Gajah, kemudian Kiai Haji Maslar Sirajuddin di Kaliteko, di tetangga desa itu. Sampai kemudian saya akhirnya belajar di Pondok Pesantren Futuhiyah, tinggal di asrama pesantren Pondok Pesantren Al-Amin di Suburan, Meranggen. Juga belajar kepada beberapa kiai, termasuk kepada Kiai Ali Mahsun, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin. Kemudian kepada beberapa kiai, Kiai Lutful Hakim, Kiai Hanif, Kiai Mbah Kiai Ahmad Mutohar, dan beberapa kiai-kiai yang lain. Jadi waktu itu di Futuhiyah masih ada tradisi kiai santri itu belajar ke banyak kiai, habis subuh dengan kiai ini, habis asar dengan di pesantren di Mubarak Mbah Mahdum Zen, Mbah Kiai Mahdum. Saya juga habis asar mengaji ke beliau, kemudian nanti habis isanya ke siapa lagi dan seterusnya. Itu ada tradisi saling belajar di Suburan, Meranggen. Kemudian setelah itu tahun 2000 saya alhamdulillah berkesempatan di Jogja kuliah di Universitas Islam Negeri atau dulu IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun pertama saya dikonsentrasi sejarah peradaban, bahasa dan sastra Arab. Setelah kemudian dirasa agak berberat hati begitu, kemudian takut nanti bagaimana ya skripsinya. Akhirnya saya pindah di fakultas yang sama, di Fakultas Adab, tapi prodinya ganti Sejarah Peradaban Islam atau SPI. Itu perjalanan singkat dari kecil sampai kemudian selesai menyelesaikan kuliah S1 dan S2 di kampus yang sama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kalau ngomongin hal-hal yang belum tercapai, ya saya pikir nanti kesannya saya tidak pandai bersyukur. Saya sudah mensyukuri apa yang sudah terjadi dari kecil sampai dewasa sampai hari ini. Saya punya keluarga yang bahagia, saya punya ibu dan bapak yang membanggakan, saya punya istri yang membahagiakan, saya punya adik-adik yang hebat-hebat, keponakan yang lucu-lucu, mas-mas, kakak-kakak yang perhatian. Saya sudah mendapatkan banyak lah. Saya memiliki sahabat-sahabat, saudara-saudara yang jauh lebih akrab, lebih bersahabat dibanding apa yang mungkin bisa saya bayangkan, saya omongkan gitu. Dan utamanya lagi, saya alhamdulillah tahun 2009 setelah menikah, tahun 2010 bersama istri dan kakak-kakak berikhtiar mendirikan Pondok Pesantren Kiai Gading. Alhamdulillah saya punya anak-anak santri yang luar biasa yang ikut berkhidmah di dalam menegakkan agama untuk sama-sama tafakuh fiddin Pesantren Kiai Gading Meranggen Demak. Jadi saya sudah lego dan senang dengan itu semua. Tetapi kalau dirasa apa yang belum tercapai, ya saya akan ngomong bahwa saya memang belum menyelesaikan studi saya program doktor. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan ini, tidak lama lagi, mohon doa restunya, saya akan menyelesaikan itu, konsentrasi di situ, dan mungkin itu yang belum tercapai ya. Jadi saya akan segera untuk menyelesaikan studi program doktor.
Iya, tadi saya sudah menyampaikan ya, usia 40 tahun adalah usia peralihan dari kanak-kanak, remaja, pemuda menuju sikap mental dewasa, menjadi pribadi yang manusia dewasa. Maka kalau pertanyaannya adalah apa harapan dan cita-cita, ya saya pingin bermanfaat, itu aja. Saya lebih pingin bermanfaat, paling tidak untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk anak-anak santri, untuk masyarakat sekitar saya. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat melalui Pondok Pesantren Kiai Gading, melalui Nahdlatul Ulama. Saya ingin sebisa mungkin untuk bisa mewakafkan diri saya bagi kebermanfaatan orang lain. Saya patut, perlu dan wajib menyampaikan rasa syukur kepada Allah telah memberikan karunia dan nikmat yang luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik, membimbing, mengajari saya banyak hal, mulai mengeja kata, mulai melafadzkan alif ba ta ya, sampai kemudian menjadi tahu tentang sesuatu. Saya juga perlu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya, kepada kakak-kakak saya, kepada sahabat-sahabat handai tolan yang telah membentuk karakter dan membersamai saya selama 40 tahun ini. Terkhusus lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang luar biasa tak terhingga kepada istri saya yang sabar, pengertian, dan banyak memberikan arah jalan bagi proses kehidupan kami selama ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Bu Umah, terima kasih semuanya, ayah, ibu, Mbah Kakung, ibu Mbak Putri, Umi, terima kasih semuanya. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.